lagi diapain nih Karissa nih? Lagi dibikin terus di painting gitu. Oh, lagi di painting Iya. ya. Habis ini dipasang apa lagi nih? Habis Nggak ya? ini yang sebelah tangan satunya mau pakai aksesoris kayak Swarovski sama nail charm gitu kok. Wow. Ini sebenarnya kalau kamu ngelukis gitu, kalau ada yang bleber atau apa gitu gimana? Sebenarnya kalau bleber itu kita bisa ngikutin preparation-nya. Yang penting kalau misalkan pertamanya udah di manicure dan step-stepnya benar gitu. Jadi nggak bisa langsung dihapus gitu ya, mesti dilanjutkan ya. Dan lebih baik persiapan dengan baik gitu ya. Iya. Iya. Jadi harus pelan-pelan, apply-nya nggak bisa buru-buru gitu. Oke, kalau gitu aku nggak mau ganggu deh, karena kayaknya butuh ketelitian sekali ya. Iya. Karissa lanjutin ya. Oke. Ini dia nih sahabat nih, baru saja memperhatikan sahabat saya nih Karissa lagi ngerjain melukis di bagian kuku atau nail art. Wah seru ya, ternyata harus membutuhkan ketelitian yang sangat-sangat luar biasa. Nah saya juga baru tahu ternyata bisa dikeraskan ke beragam gaya yang keren-keren banget. Nah kita lihat aja nanti, kita ngobrol ya, begitu dia udah selesai nail artnya kita akan ngobrol bersama sahabat saya Karissa. Cantik dan memukau, inilah tampilan dari nail art atau seni menghias kuku. Dan salah satu seniman nail art yang populer adalah Karissa Octaviana. Menggeluti dunia nail art sejak tahun 2008, Karissa sudah menghasilkan beragam kreasi kuku di jutaan tangan pelanggannya. Kemahirannya dalam menghias kuku juga telah mendapat pengakuan. Terbukti dengan berhasil memenangkan Nail Art Competition 2013 di Singapura dan banyaknya peminat kursus nail artnya. Dalam menghias kuku, Karissa mengkombinasikan media nail art dan Japanese nail style. Dan supaya makin cantik, perempuan kelahiran Pati tahun 1991 ini juga menambahkan berbagai aksesoris seperti kristal, mutiara, dan beragam jenis bebatuan. Gimana sahabat di rumah, keren kan ya apa yang dilakukan oleh Karissa di kukunya Anjani. Wah boleh tau gak nih model nail artnya apa sih Karissa ini? Sebenarnya macam-macam, cuman salah satu yang aku lagi bikin itu adalah basic simple painting. Jadi basic simple ya, painting? Jadi ada tahapannya kayak basic, intermediate, advance kayak gitu. Cuman itu termasuk basic karena itu simple banget bikinnya. Oh, tapi udah keren banget ya. Iya. Nah, tadi kan pakai teknik painting gitu ya. Aku ngeliat tangannya kamu tuh, oh ini stabil banget yang gak geter. Kalau aku udah pasti geter gitu ya. Nah, sebenarnya ada teknik-teknik apa lagi ya yang lain? Sebenarnya macam-macam sih. Selain itu biasanya juga bisa pakai tempel-tempel kayak Swarovski, terus atau mau pakai kayak pearl yang mutiara kecil-kecil. Bahkan yang pakai emas asli juga bisa? bisa. Oh, baru aku mau nanya. Permata bisa. Swarovski bisa, emas asli bisa juga? Bisa, kemarin aku baru bikin. Oh, harganya berapa tuh? Harganya sebenarnya tergantung dari berapa gram emas yang bakalan kita pakai ya. Cuman yang kemarin itu 20 jutaan. Wow, udah habis itu nggak cuci tangan kali ya? Takut hilang sama air. Oke, tadi tekniknya selain nail art, berarti ada yang ditempel juga dan lain sebagainya gitu ya? Ya, dan ada kayak pakai kuku palsu, ada extension. Oke, wow. Jadi sebenarnya dunia ini luas banget ya? Ya, tekniknya banyak, terus banyak ya? Bervariasi juga kayak gitu. Jenis-jenis nail art itu sendiri ada? Ada sebenarnya kayak misalkan ada yang Japanese atau ada yang mirip-mirip kayak teknik Russian gitu. Kayak salah satunya tadi yang di kuku model itu untuk manicure-nya aku pakai tekniknya Russian. Jadi itu yang lagi hit sekarang. Dan biasanya tuh ada yang Jepang kayak gitu. Jadi tergantung sih nailistnya itu lebih kayak mau pakai teknik apa gitu. Nah kalau ini yang kamu pakai nih tunjukin dong ke sahabat di rumah. Ini dia nih.
Ini pakai apa nih? Ini untuk manicure-nya aku pakai Russian manicure, tapi untuk aksesorisnya ini aksesoris Swarovski gitu. Dan ini cuma ditempel-tempel sama pakai yang Swarovski Pixie ini yang lagi ngetren juga saat ini. Oh, kasih lihat dong lebih detail ke sahabat di rumah ini. Ya, Swarovski yang ini dong pastinya ya. Ya, yang ini. Ini lebih untuk kayak wedding nails gitu. Oke, wow. Keren banget, tapi kan kuku setiap orang tuh beda-beda ya. Iya. Bagaimana penyesuaiannya sebenarnya untuk nail art? Kita harus konsultasi dulu ya sama customernya, terutama kayak misalkan dia mau apa nih untuk event apa gitu. Terus misalkan kukunya pendek, berarti kemungkinan kita harus extension atau pakai fake nails, tergantung dari customernya maunya seperti apa. Jadi benar-benar menyesuaikan dengan jenis kuku si customer itu ya? Yes. Orang yang mau menggunakan nail art ini Ya, gitu dan ya? juga desainnya, karena belum tentu misalkan desain yang kayak terlalu banyak aksesoris itu cocok untuk kuku yang kecil misalkan seperti itu. Atau nanti paling diakalin kalau kukunya kecil berarti aksesorisnya kita pakai yang lebih kecil gitu. Nah, karena kuku itu kecil, kamu pakai aksesoris lebih kecil, gimana cara ngakalinya? Karena kan pasti tangan kamu yang akan masangin itu lebih sulit lagi gitu ya? Nah, berarti kita harus pintar buat gimana sih cara bikin aksesoris yang kecil ini tetap kelihatan wow di kuku yang kecil juga. Jadi harus kita bisa pintar buat komposisinya. Oke. Nah, kalau pernah nggak kamu udah kecil gitu, aduh, letakinya mencong dikit gitu, gimana tuh caranya? Karena kan aku orangnya perfeksionis dan Betul. OCD ya, jadi sebenarnya sama dong kita. Sebelum masuk kita aku udah harus cek dia udah lurus, karena kalau belum aku harus hapus lagi, kalau nggak dicabutin satu-satu buat benerin. Oh, dibenerin lagi ya? Jadi sebenarnya sebelum dikeringin tuh kita harus make sure dia harus benar-benar lurus. Oke, bener-bener pasangnya tepat gitu ya? Iya, harus Oke, sekarang kita kasih lihat ke sahabat di rumah karya-karya dari Karissa ya. Pasti sahabat di rumah udah penasaran nih. Kayak gimana aja, kita lihat dulu ya Karissa ya. Ih, wow. Ini untuk acara apa nih waktu itu? Itu untuk engagement. Engagement. Ini Oh, pakai calon Swarovski, mempelai wanitanya gitu ya? Ini konsepnya ada nggak sih apa ini? Itu wedding nail sih, tapi kita lebih ke Chinese culture gitu. Oh, Chinese culture ya? Dengan nonjolin Chinese culture kan biasa identik warna merah, jadi tadi warna merah. Iya. Terus Kalau ini? Christmas itu juga tema Christmas, jadi kita pakai yang putih, merah gitu sama gold. Berarti emang kamu tuh kalau mendengar request dari customer gitu, nyesuai dengan tema-tema apa yang lagi in jadi saat kayak itu ya? udah langsung tahu, oh ini kalau misalnya wedding harus bikinnya gini, nanti Christmas ini gitu. Oh, oke. Berikutnya? Wah, kalau ini Halloween? Bukan. Oh, bukan. Itu Karena burung hantu soalnya. Ya, dia soalnya suka sama owl. Oh, Jadi dia suka mau dengan bikin owl. hand painting gitu, tapi temanya owl. Oh, oke. Lucu juga ya? Ya, itu dilukis juga. Oh, ini dilukis juga ya? Ini ada yang ditempel juga ya kayaknya ya? Tempel baru dilukis atau? Enggak, itu Nggak dilukis? langsung dilukis. Oh, oke. Nah, kalau yang ini? Itu Korean. Jadi kita juga ada teknik Korean. Kalau Korean biasa identiknya gambar kayak painting itu, tapi efeknya timbul. Oh. Kayak yang di Tiri Tunjuk, jadi manis itu dia timbul-timbul gitu. Nah, dari beberapa yang kita lihat tadi ya, sahabat di rumah lihat, yang paling sulit yang mana sih, Karissa? Yang awal. Yang oval? Iya. Coba kita balik lagi ke oval. Wah. Karena kan dia detail banget. Iya. Harus bener-bener kayak oval gitu ya. Iya, iya, Bulu-bulunya, terus permainan warnanya. Ya, ininya juga nih. Iya, jadi harus detail banget. Karena kalau moodnya nggak bagus, nggak bisa bikin kayak gitu. Oh, oke. Berarti kamu tuh butuh mood banget ya? Iya. Oke, oke. Jadi tantangannya sebenarnya apa nih? Ketelitian atau apa biasanya dalam? Ketelitian nomor satu ya. Yang kedua itu kita juga yang penting harus, karena kayak misalkan bikin kuku tuh tangannya harus stabil, nggak boleh tremor yang Iya, pasti. Ya.
Jadi yang paling penting sih harus rapi, detail, itu yang paling penting banget. Terus harus mirip, kalau misalnya ada contohnya berarti kita harus mirip kayak contohnya. Nah, kalau tadi kamu udah bilang ya konsepnya begitu, butuh ketelitian, harus stabil tangannya. Ada nggak do and don'ts-nya untuk menggunakan nail art ini? Untuk kalau misalkan para yang di nail art-nya gitu, kayak customer-nya, ya kalau misalnya udah habis pasang aksesoris atau kuku palsu atau extension, harus dilihat-lihat kalau kuku aslinya pendek, jangan terlalu banyak kayak aktivitas yang misal workout. Karena dia kalau olahraga gitu, kukunya kepanjangan bisa patah. Iya, gitu. sayang banget. Iya, nah kalau misalkan kuku palsu pun takutnya bisa copot. Walaupun case-case kayak gitu tuh kayak kecil kemungkinannya, tapi buat lebih amannya aja sih, mengurangi resikonya seperti itu. Oke, tadi sebelumnya Karissa udah bilang, oh sempat membuat kursus gitu ya, harus ada kalau mau jadi profesional, ada kursusnya gitu. Iya, betul. Sebenarnya butuh waktu berapa lama sampai bisa menjadi seorang profesional kayak Karissa gitu? Kebetulan kalau saya sendiri udah lama nih, ya kan. Cuman kalau untuk murid-murid itu biasanya untuk dari basic sampai profesional itu sekitar 14 hari. Tapi itu maksudnya 14 hari itu waktu jenjang kursusnya. Belum tapi itunya, ya jam dia harus terbangnya. berlatih ya. Iya, kalau untuk berlatihnya sebenarnya 3 bulan itu harus sudah oke lah gitu. Kayak pegang customer pun dia nggak boleh gemeteran, nggak boleh grogi gitu. Karena 3 bulan tuh menurut saya kalau dia rajin latihan terus gitu harusnya udah pintar. Udah percaya diri gitu ya? Ya, udah harus percaya diri. Kalau Karissa sendiri mau buka kursus untuk pemula? Ya, saya buka Oke, juga. wow, menarik ya. Siapa tahu kalau saya atau teman-teman saya ya mengikuti jejak Karissa. Nah, sekarang gimana kalau tadi kita udah lihat di sebelah kanan ya dari Anjani gitu ya, talent di Michael Chada luar biasa ini. Gimana kalau kamu coba menggunakan teknik yang lain, bukan teknik painting, di tangan sebelah kirinya dari Anjani? Boleh ya? Oke, boleh. Teknik apa nih kira-kira? Aku mau pasangin Swarovski. Wih, boleh-boleh. Kita panggilkan dulu Anjani. Sini Anjani. Aduh, silakan duduk dulu. Kasih lihat yang kanannya, ini dia nail art. Nah, yang sebelah kirinya, set, mau dipasangin Swarovski. Waduh. Oke, sambil lihat, sambil bersiap-siap ya, Karissa. Kita ingatkan ke sahabat di rumah, jangan kemana-mana. Karena habis ini akan ada sesuatu yang menarik, yaitu lukisan henna di bagian tangan. Yang penasaran tetaplah di Michael Chada luar biasa. Pas gitu jam Si hennanya kurang nempel. Kurang nempel. Iya. Itu kuncinya ya. Iya, itu kuncinya. Jadi tangan harus benar-benar bersih begitu ya.